Ada satu hal dulu sempat jadi permasalahan. Kita boleh nggak ngambil gambar hidden camera? Oh, hidden camera. Boleh nggak? Syaratnya itu. Meskipun nanti itu akan di-challenge juga kepentingan publik yang mana, kepentingan publik sebesar apa gitu kan. Di blur bukan kewajiban. Kalau kan di blur itu hanya kewajiban kalau seandainya satu seperti kata Spider-Man. With great power comes great Responsibility. Yes. Kita tahu undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Walaupun kita nggak hafal kalau pasal-pasal, tapi kita tahu prinsipnya. Prinsipnya. Nggak boleh ngambil sembarangan tanpa izin orang lain. Betul. Saya pikir itu, saya juga beberapa kali kan ada FVP saya tuh, si siapa, Brian, FVP Martono itu ya. Saya pikir dia udah izin, ternyata belum, akhirnya masalah bener. Dia buat konten itu. Buat konten, dan ketika minta diturunkan, minta uang. Itu bisa digugat loh, hati-hati loh. Lagi kayaknya Jadi pemerasan itu ya. Gini, jurnalistik aja yang dilindungi oleh Undang-Undang 40 tahun? 99. 99. Oke, itu nggak jauh, aman. Aduh, ngeri banget ya. Masih ingetin materi UKW. UKW sama. Oke, undang-undang tentang Kebebasan pers. tentang pers. Pers, tentang kebebasan pers. Nah, terus dibaca. Tentang pers ya. Kita tahu bahwa kita tidak boleh ya, kita harus menghormati narasumber dan seterusnya bla bla bla, ya kan? Dan kita tidak boleh memaksakan ya, dalam kode etik nih, narasumber jika narasumber tidak bersedia untuk memberikan pernyataannya. Ya, itu. Ya. Apalagi ya ketika misalnya itu di ruang privat. Itu terkait dengan privat dia. Nggak boleh. Ada satu hal dulu sempat jadi permasalahan. Kita boleh nggak ngambil gambar hidden camera? Oh, hidden camera. Boleh nggak? Jurnalis boleh nggak? Ini jurnalis kita bicara. Kalau untuk kepentingan publik boleh, benar. Boleh, syaratnya itu. Meskipun nanti itu akan di-challenge juga kepentingan publik yang mana, kepentingan publik sebesar apa gitu kan. Katakanlah misalnya yang bersangkutan komplain dan mengajukan gugatan, misalnya bisa aja loh. Perdata. Tapi tetap juga ada rambu-rambu kan, kayak di blur segala macam, tetap ada rambu. Kalau bisa jadi ya, di blur bukan kewajiban. Kalau kan di blur itu hanya kewajiban kalau seandainya presumption of innocence, praduga tak bersalah. Yang kedua, kalau TV ya, kalau medsos sih nggak ada aturannya nih, belum ada. Yang kedua, kalau terkait dengan kasus asusila. Yang ketiga, terkait dengan kasus hukum dan itu melibatkan anak di bawah umur. Anak di bawah umur usia berapa? Dihukum 18. 15 ke bawah. Batasannya 18. Oke, batasan 18. Kalau dulu kan kita mikir 17 dapat KTP udah dewasa. Sekarang enggak. Ada dua sebenarnya. Jadi orang boleh nikah itu di tahun usia 17 yang dianggap bukan boleh nikah, maksudnya mendapatkan KTP dan dianggap dewasa itu hak-haknya tahun umur 17, usia 17, tapi masih dianggap anak ternyata itu. Sekarang 18. Ya, suruh nunggu setahun dulu kalau anak 17 tahun ya. Kalau dulu kan nonton film 17 tahun gitu udah tahu ya. Oh iya. Patokannya udah 17. Sekarang masih anak-anak. Masih bocil. Kacau gitu. Gue nggak bilang bocil. Udah besar ya. Udah dewasa. Dan dituntut tanggung jawabnya. Karena gini, seperti kata Spider-Man. With great power comes great responsibility. Yes. Spider-Man. Lagi nonton nih sekarang, lagi main ya. Oke, Mas Aiman, ini aku pernah dengar nih, Mas Aiman pernah bilang bahwa jurnalis itu tidak boleh netral. Yes. Harus memihak kebenaran. Betul. Sebagai jurnalis, gimana kita mengukur kebenaran itu bahwa ini adalah kebenaran yang akan gue pihaki gitu istilahnya. Untuk meyakinkan itu bahwa saya berpihak di posisi yang benar sebagai. Jadi begini, sama kayak hakim ya. Dia harus berpihak, tapi berpihaknya ke yang. Karena kan selama ini kita doktrinnya bahwa jurnalis harus netral, nggak boleh berpihak. Enggak dong, salah. Kalau jurnalis netral, ya jurnalis diam. Melihat ada pembunuhan, nggak boleh. Nanti kalau saya maju, saya artinya membela korban. Iya. Kalau saya diam, kalau saya kesana, saya membela pembunuhnya misalnya gitu kan. Tapi kalau saya terus mengulik, menginvestigasi, saya membela korban dong. Iya. Dan itu kan nggak netral. Iya, nggak netral ya. Pertanyaan sekarang, kita harus membela korban. Atas dasar apa? Itu pertanyaan saya. Atas dasar apa? Fakta. Bukan. Dasar apa? Dasar kemanusiaan. Kemanusiaan. Betul dong. Kemanusiaan itu apa?
value, nilai. Oke. Humanity. Jadi wartawan itu tidak pernah membela orang, siapapun itu. Wartawan tidak pernah dan tidak selayaknya, bahkan kalau boleh saya katakan tidak boleh membela orang. Yang dia bela nilai, value. Ketika orang itu memiliki nilai yang baik, kita harus wajib untuk membelanya. Ketika orang itu nilainya harus dikritisi, kita wajib mengingatkannya. Jadi bukan berarti kita misalnya gini, ini tokoh ini begini, kita bukan fokus ke orangnya, kita fokus pada perbuatan, tingkah laku, gerak-gerik apa ya, perbuatan, tingkah laku dan seterusnya lah ya. Okay. Dan yang tidak mencerminkan nilai yang dianggap benar atau disepakati. Karena gini, belum tentu nilai itu benar, karena kalau bicara kebenaran beda. Iya. Mentok di agama keyakinan aja kan beda-beda nilainya. Iya, benar. Nah, tapi nilai yang disepakati. Contoh misalnya, soal undang-undang. Kalau disepakatinya undang-undang seperti itu harus 5 tahun katakanlah dan seterusnya. Harus ada usia minimal, saya nggak usah sebut ya. Ya, diikuti kan gitu. Iya. Itu kan kesepakatan. Kalau seandainya memang tidak seperti itu ya kita harus kritisi. Itu nilai kesepakatan. Ada lagi nilai yang sifatnya universal. Contoh misalnya soal tadi kasus pembunuhan misalnya. Itu kan nilai kemanusiaan. Ada orang meninggal, nggak usah kita sebut misalnya dia terkait dengan orang besar ya dan seterusnya. Tapi dia siapapun itu ketika dia meninggal ya kita wajib untuk mencari tahu apakah dia karena sakit, apakah karena diracun, apa tidak wajar? Ya tidak wajar diracun karena keluar mulutnya keluar busa dan seterusnya misalnya. Lalu kemudian kalau memang misalnya tidak wajar itu karena ada indikasi diracun, katanya potasium lah segala macam. Apa motifnya dan seterusnya itu wajib kita kejar. Termasuk juga soal misalnya kebenaran, ijazah. Nah, kalau kasusnya tidak ada ijazah gini loh, gimana nih? wartawan, jurnalis tidak ada yang haram untuk dibicarakan. Selama dia berpihak pada nilai. Nilai ya, bukan berpihak makanya pada... ketika bicara sara, suku agama ras antar golongan, itu hati-hati. Kenapa? Karena itu nilainya beda-beda. Iya, benar. Hati-hati masuk di situ, karena nilainya beda-beda. Tetapi kalau bicara soal nilai kemanusiaan kan universal. Bicara soal surat tadi misalnya ijazah, universal. Yes. Apakah itu asli atau tidak? Iya kan? Wajib wartawan untuk jurnalisnya untuk mengurangi ketidakpastian. Mengurangi ketidakpastian. Informasi. Jadi gini, sebenarnya yang paling hakiki nih ya. Kita mungkin semua wartawan ditanya, mungkin nggak bisa jawab ini. Apa sih fungsi komunikasi? Kan wartawan kaitan komunikasi ya. Iya. Apa sih fungsi mendasar komunikasi? Menghubungkan. Bertukar pesan, berkomunikasi. Kan ada tujuan. Pasti. Connecting. Kan ada komunikasi itu kan ada, ya kalau dulu kan ada komunikan, message. Sekarang nggak bisa lah, sekarang komunikator, message, channel, komunikator lagi karena ada feedback kan. Iya, ada feedback. Tapi kan pasti ada tujuan. Ada. Apa sih tujuan komunikasi itu? Apa fungsi komunikasi itu apa sih? Satu hal nih, 2 kata doang nih. Reduction uncertainty. Mengurangi ketidakpastian. Iya, mengurangi ketidakpastian. Nah, makanya ketika bicara soal apakah ini saya sekaligus saya jawab di sini ya. Kalau pertanyaan apakah bad news is a good news? Oh iya. Saya nggak malu-malu loh mengatakan itu. Apakah bad news is a good news? Ada yang nanya juga tuh barusan. Iya, langsung jawab. Ada juga? Ada yang nanya. Saya jawab nih. Selepas jeda, saya kasih. Ini nggak ada. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.